8 minggu ini dimana kamu mulai namanya mual muntah, karena ingat puncak mual itu adalah dimulai dari 7, 8, 9, 10, 11, 12. 7 minggu itu mulai yang namanya penempelan ari-ari. Kadang kalau kita kelempel ari-ari keluar darah sedikit flek yang namanya tanda Hartmann atau tanda ngefleknya seorang ibu, tapi tidak berulang. Kalau seandainya tanda Hartmann itu hanya sekali dan warnanya dikit dan itu hanya sedikit banget. Tapi kalau yang bahaya gimana Bu Bidan? Yaitu ketika dia ngeflek, tambah ngeflek lagi, tambah ngeflek lagi, itu yang bahaya. Ya, makanya orang bilang, oh ada orang umum bilang, ya kalau ngeflek itu biasanya tanda hamil. Kalau hanya sedikit, namanya tanda Hartmann. Benar, di teori ada. Tetapi kalau seandainya ngeflek terus menerus, itu bukan jadi tanda Hartmann, tapi tanda ancaman keguguran. Ya, di usia 8-12 minggu itu masa krusial seorang anak, masa dimana anaknya lagi berkembang, ya, terbentuk hidung, terbentuk mata, terbentuk tulang kepala, semuanya terbentuk dari awal. Kalau kita mau punya anak sehat, anak yang selamat, anak yang insya Allah menjadi anak yang anak yang akan cerdas di masa depannya, mulai sekarang minum vitamin ya nak ya. Jangan suka nggak minum vitamin kalau dikasih Bu Bidan nih. Supaya apa? Supaya kamu sehat. Vitamin yang baik gimana Bu Bidan? Yaitu vitamin yang mengandung kompleks. Artinya tidak boleh seorang ibu hamil hanya mengonsumsi seandainya asam folat tok, kemudian kalsium tok tanpa didampingi vitamin yang lain. Nah, vitamin yang lain itu apa Bu Bidan? Yaitu vitamin yang mengandung vitamin A, vitamin D, B1, B6, 12, folic acid atau asam folat, iron, yodium. Nah, itu harus ada semua dalam ingredient yang vitamin yang kamu minum. Lah Bu Bidan, kalau kayak gitu nanti saya dapat vitamin itu nggak Bu Bidan? Dapat. Makanya kamu nanti dikasih vitamin yang lengkap, kemudian dikasih SF. SF itu adalah penambah darah. Ya, wajib ya Pak minum penambah darah. Kenapa Bu Bidan aneh kok bawel banget soal penambah darah kayak gitu? Karena penambah darah itu bahasa kasar untuk listrik kita nak. Kita bisa konslet, kemudian kita bisa kalau kita punya rumah nih, listriknya nggak bagus, tegangannya nggak bagus, akhirnya kemana-mana kan Pak, ini jelek lagi, akhirnya nanti rusak TV, rusak kulkas. Sama dengan tubuh kita, ketika kita hamil, kelistrikan kita itu HB, ketika HB-nya turun, kemudian nggak bagus, apa yang terjadi? Bisa namanya kontraksi, bisa memicu yang namanya keguguran, bisa memicu yang namanya lahiran prematur, bisa memicu yang namanya perdarahan. Makanya alangkah baiknya semua ibu hamil wajib mengonsumsi SF atau penambah darah. Dari kapan Bu Bidan? Dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan. Kalau dari protokol pemerintah minimal 90 tablet dalam 9 bulan. Ya, nanti Bidan aneh kasih tolong diminum. Lah, minum obatnya yang complicated tadi, vitamin yang lengkap tadi itu diminum pagi, penambah darahnya diminum malam. Kenapa sih Bu Bidan kok penambah darah diminum malam? Yang pertama, biar kamu nggak mual. Nomor 2, mengurangi resiko pusing. Kalau penambah darah itu kan agak bau dikit ya, walaupun sekarang udah berinovasi, walaupun nggak bau semua, tapi masih agak nyengat. Nomor 3 adalah untuk mengurangi kalau penambah darah itu alangkah baiknya minumnya sama air jeruk nak, biar untuk mengurangi mualnya. Ya, lah efek dari penambah darah apa Bu Bidan? Nanti akan sembelit, jadi akan menghitam. Jadi caranya gimana Bu Bidan biar nggak kayak gitu? Pagi hari kamu minum air hangat 1 atau 2 gelas supaya apa? Pencerahannya lancar ya. Mau penambah darah efeknya agak mual, agak sembelit, tapi wajib diminum. Karena apa? Untuk kebaikanmu. Ingat, penambah darah adalah suatu kelistrikan kalau bahasa kasarnya untuk dirimu. Semakin kamu bagus aliran listrik dalam dirimu, semakin bagus juga soal kehamilanmu. Sama dengan penambah darah, semakin bagus HB-mu, semakin bagus dengan kehamilanmu. Untuk apa? Ari-arinya yang bagus untuk peredaran darahnya, makanannya ke anaknya juga biar bagus. Pernah lihat kan ari-ari yang Bu Bidan posting kan? Masya Allah, Allahumma kan, gede-gede, pembuluh darahnya bagus banget. Itu apa? Ya mereka ketika hamil dikoloi sama dibilangin sama bidan nih, ayo minum penambah darah, ayo minum penambah darah. Ini untuk kebaikanmu nak. Jadi penambah darah di awal itu bisa memicu kalau kurang kontraksi, bisa memicu lahiran prematur, bisa memicu yang namanya keguguran, dan di akhir bisa memicu yang namanya lahiran prematur, bisa memicu yang namanya perdarahan. Jadi wajib fardu ain. Kalau seandainya dikasih vitamin, bapak punya tugas, bapak yang ngasih vitaminnya, istrinya yang minum. Kalau seandainya nggak kayak gitu, biasanya ibu hamil males. Tolong ya tugas bapak ya, nanti dibantu ya dalam minum vitamin ya Pak ya, sayang istri ya Pak.